Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Jadi kemarin ini gua dikagetkan oleh berita kecelakaan di tol Jombang. Tepatnya di kilometer sekitar 600-an gitu deh, kalau nggak salah. Kecelakaan tersebut cukup parah dan mengakibatkan korban jiwa juga ya. Jadi ada 2 orang dan itu ialah Vanessa Angel dan suami. Sempat shock sih ngelihat kejadian. Tapi sebelum gue banyak berbicara panjang lebar, gue mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum dan almarhumah. Semoga husnul khotimah dan amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan untuk para keluarga yang ditinggalkan, diberi ketabahan dan kesabaran. Oke, kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi kalau dilihat, beliau itu menggunakan mobil tipe SUV pabrikan dari Mitsubishi. Itu adalah Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Itu kalau dilihat dari tahun, dia keluaran tahun 2018 kurang lebih. Tapi di sini gue nggak akan ngebahas mobilnya. Jadi kemarin gue dapat beberapa sumber, dan kepolisian juga pas kemarin mengidentifikasi, katanya penyebabnya adalah kantuk ya. Katanya drivernya ngantuk. Ini sebenarnya bisa jadi pelajaran buat kita semua sih sebenarnya. Jadi dengan adanya kecelakaan tersebut ini kita bisa ambil hikmahnya ya. Nah, kenapa gue bilang gitu? Karena gini, kalau misalkan kita berbicara soal mengantuk gitu ya. Mengantuk itu kan sebenarnya hal yang lumrah ya. Hal yang lumrah dialami oleh semua orang. Cuman yang berbahayanya itu pas lagi nyetir. Ini nggak cuma nyetir mobil ya, jadi nyetir motor pun sama gitu. Dan penyebabnya juga banyak juga ya kalau misalkan kita ngomong kantuk gitu. Dan jadi sebenarnya kalau misalkan untuk pergi jauh gitu, misalkan kan maksudnya keluar daerah, keluar kota atau gimana, menghindari menghindari kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya, kalau menurut gua harusnya punya driver cadangan sih. Jadi supaya pas si driver yang satunya sudah mulai merasa ngantuk atau lelah, itu bisa diganti. Jadi ke driver yang satunya lagi. Itu kalau misalkan ada 2 drivernya. Tapi kalau misalkan cuman sendiri gitu misalkan. Kayak gue kan kemana mana sendiri gitu. Nah, sebenarnya emang karena gini, kalau misalkan kita bicara ngantuk, ngantuk itu nggak, obatnya cuma satu, tidur gitu. Obatnya cuma satu, jadi tidur gitu. Jadi kalau misalkan minum kopi apa gitu, karena gue menurut gue nggak terlalu ngaruh. Minum kopi kalau udah ngantuk, ngantuk aja gitu. Nah, jadi kalau kayak gue gitu, pengalaman gue karena sering kemana-mana sendiri, nyetir sendiri gitu. Eh Istirahat sih sebenarnya. Intinya itu. Jadi pas, karena kalau berkendara itu biasanya kekuatan gue pribadi nih ya, gue pribadi gitu. Gue sering keluar gitu, keluar kota. Itu kalau sudah masuk 3 jam, kita nyetir mobil 3 jam, itu ada sih. Gejala-gejala ngantuk itu memang ada gitu kan. Gue juga sering ngerasain gitu. Makanya pas begitu, apa namanya, terasa eh, ngantuk gitu, kita udah mulai ngantuk-ngantuk gitu, segera cari rest area terdekat. Kalau kita di jalan tol ya. Kalau kita di jalan tol, kita bisa cari rest area terdekat. Kalau misalkan kita di jalan biasa, kalian bisa mampir aja di mana gitu kan, di pom bensin juga suka ada rest areanya, terus di apa namanya, di minimarket gitu. Cuman sekedar melepas penat aja sih sebenarnya gitu.
Nah, dan faktor-faktor penyebabnya juga banyak ya. Kalau misalkan kita bicara soal ngantuk nih. Ini banyak sekali, eee, kecelakaan yang, apa namanya, ininya dari ngantuk gitu. Banyak banyak banget ya, termasuk ada temen gue juga pernah gitu. Nah, jadi faktornya juga banyak. Misalkan kita pertama kelelahan gitu kan, kelelahan misalkan yang gue bilang tadi udah 3 jam itu biasanya ngantuk gitu. Nah, ngantuk pun gini, apalagi kalau misalkan kita berkendaranya di jalan tol. Teman-teman tahu sendiri kan jalan tol itu seperti apa. Jalan tol tuh biasanya lebar, lurus, beloknya paling nggak terlalu kayak gimana, kayak jalan biasa gitu. Itu banyak orang, terbuai ya mungkin, terbuai oleh jalan yang enak gitu, dan akhirnya nggak kerasa gitu. Kayak misalkan gini, kita misalkan bawa, ya sih intinya bete lah gitu kan, bete di jalan gitu. Kita nggak ada macet, nggak ada apa, kecuali kalau misalkan lagi musim mudik ya, mungkin ada macet. Tapi kalau misalkan kayak weekday-weekday biasa jarang sih di tol macet gitu. Nah, itu biasanya sih gitu. Itu ngantuk karena udah mulai jenuh, bete gitu kan. Gue juga ngerasain gitu. Kalau misalkan jalan terlalu kosong juga bete jadinya akhirnya. Jadi nggak ada apa namanya, nggak ada misalkan macet kan, kalau macet berhenti gitu. Terus selain, masalah terbuai oleh jalan, ngantuk itu ada lagi kadang, eee, audio ya, audio. Misalkan kita suka dengerin musik tuh di mobil ya. Di mobil kita suka dengerin musik dan lama-kelamaan kita juga pasti ngantuk kalau misalkan dengerin musik tersebut gitu kan. Karena kan misalkan, musik favorit gua apa misalkan gitu buat di jalan, oh ini musiknya, tapi lama-kelamaan tetap ngantuk gitu. Itu juga sama, itu berpengaruh banget dari musik. Terus kadang-kadang dari apa, road noise dari ban mobil itu juga kadang-kadang ngaruh sih. Jadi apa, gemuruh itu bisa bikin ngantuk juga itu. Jadi intinya gini, kalau misalkan teman-teman ngantuk di jalan, lebih baik sih kalau menurut gue berhenti ya. Jadi 2 jam, 3 jam berhenti gitu, 2 jam, 3 jam berhenti kalau misalkan teman-teman jarak jauh gitu kan. Tapi kalau jadi jangan memaksakan inilah, jangan memaksakan, eee, memaksakan diri untuk terus berkendara dalam keadaan ngantuk, itu beresiko tinggi lah. Kalau menurut gue sih gitu, pengalaman gue juga gitu. Jadi kalau gue juga udah mulai ada ngantuk-ngantuk, udah pinggir aja langsung. Terus, eee, konsentrasi juga terganggu jadinya. Jadi konsentrasi juga terganggu. Konsentrasi juga kan salah satunya ke situ ya, ngantuk konsentrasinya jadi nggak fokus jadinya kan, nggak fokus ngelihat si jalannya gitu. Itu juga sama. Nah, kalau untuk konsentrasi sebenarnya bukan cuman kantuk ya, jadi kayak kalau sekarang nih yang bahaya tuh sekarang ini nih, handphone. Jadi banyak gitu pengendara-pengendara yang menyepelekan gitu, nelpon sambil nyetir, terus balas WhatsApp sambil nyetir. Itu sangat beresiko ya. Jadi kalau bisa, kalau misalkan mau telepon, mau balas WhatsApp atau gimana, lebih baik berhenti daripada nanti menyesal di kemudian hari gitu. Kita kan nggak tahu ya gitu. Itu juga ngaruh banget. Karena itu kalau misalkan kita sudah pegang handphone, otomatis fokus kita tuh nggak sepenuhnya ke jalan. Jadi kita nyetir, terus sambil balas WhatsApp gitu, otomatis kan 2 yang kerja tuh. Konsentrasinya pertama harus ke jalan, yang kedua harus ke handphone untuk balas WhatsApp gitu, itu bahaya banget. Jadi kalau bisa jangan dilakukan ya, makanya kan ada, apa namanya, ada anjuran dari pihak kepolisian juga, kalau berkendara itu tidak boleh sambil menggunakan handphone. Itu ada anjurannya juga dari kepolisian. Karena itu juga demi kebaikan kita lah. Karena membahayakan, jadi bukan cuma membahayakan diri kita sendiri, melainkan membahayakan pengendara lain.
itu juga sama seperti itu. Terus selain masalah konsentrasi, yang paling sering dilakukan di jalan tol gitu kan, itu melebihi kecepatan maksimal biasanya ya. Kalau gue lihat sering di jalan gitu, itu ada beberapa gitu gitu. Jadi maksudnya kayak, tapi itu pun berbeda-beda ya, kadang-kadang berbeda-beda. Jadi kayak di daerah Bandung gitu, kayak di Cipularang gitu. Cipularang tuh kan batas maksimalnya dia 80 kilometer per jam. Tapi kalau kita sudah masuk ke daerah Cikampek atau ke daerah misalkan tol Jakarta Merak gitu, Jakarta Tangerang ke Merak gitu, itu bisa sampai 100 kilometer per jam. Kenapa dibedain ya? Mungkin karena kontur jalan ya beda-beda. Mungkin kalau di Cipularang dia banyak naik turun jalurnya seperti itu, tapi kalau misalkan daerah bawah sana dia bisa 100 kilometer per jam mungkin masih bisa ya gitu. Nah, itu juga makanya diberi batas maksimal juga supaya pengendara itu masih bisa mengendalikan pada saat mobilnya ada trouble. Kebayang sekarang kalau misalkan kita bawa kendaraan di atas 100 kilometer per jam di tol, terus misalkan ada trouble sih mobilnya, misalkan pecah ban gitu kan, terus atau apapun itulah, itu ininya cara cara menanggulanginya tuh agak lumayan sulit ya gitu. Maksudnya karena kecepatan itu terlalu kencang gitu, itu bahaya banget gitu. Nah, jadi makanya ada anjuran seperti itu. Pihak kepolisian sama mungkin sama arsiteknya juga sudah ada perhitungan mungkin ya, yang bikin jalan itu dia dihitung gitu kan. Makanya, oh maksimalnya sampai 100, maksimalnya 80. Seperti itu. Jadi kalau menurut gua lebih baik kita taatin saja peraturan dari apa, kepolisian atau Ditlantas yang gitu-gitulah. Jadi itu pun bukan buat mereka, jadi buat kita juga. Jadi buat keselamatan kita bersama lah intinya. Jadi seperti itu. Dan kalau misalkan nggak salah kemarin juga gue dapat sumber itu pas kecelakaan almarhum dan almarhumah itu, eh jadi pas ngantuk katanya. Terus dia nabrak, kalau nggak salah nabrak pinggiran itu beton. Beton di pinggir tol itu biasanya suka ada tuh. Suka ada beton yang di pinggir tol, katanya nabrak situ. Nah, setelah itu gue juga sebenarnya nggak terlalu jelas sih dapat beritanya. Jadi maksudnya pas setelah nabrak itu apakah mobilnya ini atau gimana, gue juga kurang tahu ya. Tapi yang kelihatan mobilnya lumayan, kerusakannya lumayan parah gitu kan. Dan itu sangat mengagetkan gue sebagai, gue juga kan pengendara mobil gitu, pas ngelihat seperti itu kaget juga. Wow gitu. Nah, jadi seperti itu mungkin eh, pelajaran yang bisa kita ambil dari berita kemarin, karena supaya kita lebih berhati-hati lagi di jalan, terus patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Manfaatnya juga kita yang terima juga. Jadi maksudnya jangan sampai kelalaian kita itu menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Jadi kayaknya sih itu sih intinya. Jadi mungkin cukup dulu ya vlog kali ini. Ini gue nggak ngebahas apa-apa sebenarnya, cuman share aja ke teman-teman semua. Ini pelajaran buat gue pribadi dan buat semuanya yang nonton video ini. Yang mau komentar silahkan komentar. Semoga video ini bermanfaat. Terus sekali lagi gua secara pribadi mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk almarhum dan almarhumah, dan keluarganya pun semoga dikasih ketabahan. Oke. Jadi sekian dulu dari gua, sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye.